close till I get up. Time is barely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya? Baik Pak. Gimana puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mecah ya. Belum ada. Oke anak-anak, ada yang udah tahu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Belum Pak. Belum. Pelajarannya udah tahu? Oke. Berarti belum lihat mata pelajaran tadi pagi, mungkin kesiangan gara-gara apa misal tadi langsung tidur langsung berangkat ya. Oke, materi kita ini yaitu kita mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Iya, Nana. Di sini alhamdulillah pada sehat semua ya, Nana ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit kan? Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan ya kan. Materi kita yaitu Al-Quran hadis tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Di sini Bapak akan membacakan hadisnya terlebih dahulu ya. Coba. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li khiratihi wala khiratuhu li dunyahu hatta yusibahu minna umma jami'a. Fa inna dunya bala'un ilal akhirati wala takunu kullahalan nas. Rawahu Ibnu Isa karra an Abbas. Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaifi wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'ib billahi wala ta'jib. Rawahu Abbas wa Maryam ya. Oke. Nah, terjemahnya hadis pertama ini ya anak-anak ya. Bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat. Ya. Atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Oke. Hadis kedua yaitu artinya ya, mukmin yang lebih kuat, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk menjadi yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Yang pertama tadi lupa Bapak memberi riwayatnya, yaitu hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ketiga tadi ya. Sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain dan diberi atau ditolak. Dari hadis yang Ibnu Asakir ini ya. Nah, kita pelajari, ada pelajaran dari yang kita dapat ambil dari sabda Rasulullah tersebut ialah tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya. Jadi kita ibaratkan mengajar akhirat gitu terus tanpa kita juga itu hidup di dunia, itu salah anak-anak. Jadi harus seimbang ya Pak? Harus seimbang hingga melahirkan kehidupan dunianya. Begitu juga pula sebaliknya, kita mengejar kehidupan dunia, kita kejar terus sampai kapanpun itu kan, bahwa kita suatu saat itu akan meninggal gitu kan. Nah, dunia hingga melupakan akhirat juga bukanlah hal yang baik. Yang kedua, yang terbaik dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia perlu diperhatikan bukanlah kehidupan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat.
Dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Agama Islam melarang pemeluk menjadi beban yang memberatkan bagi orang lain. Maka wajib bagi umat Islam berusaha dengan keras untuk mencakupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga tidak akan menjadi beban orang lain. Itu anak-anak. Nih, kita langsung lanjut ya. Iya Pak. Keterkaitan kandungan hadis. Hadis pertama mengajarkan kita ya, anak ya, keseimbangan antara perhatiannya terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak benar meninggalkan keduanya demi kepentingan akhiratnya. Begitu pula sebaliknya. Tadi kan apa namanya, kita lebih ini apa namanya, mementingkan kehidupan dunia itu apa namanya, kehidupan akhirat. Jadi kita tidak harus balance gitu, harus seimbang. Jadi ada kita petik di sini apa anak PI Yang saya dapat Pak, kalau kita hidup di dunia, kita juga tahu bakal mati, bakal meninggal gitu. Nah kita kalau di dunia kan kita harus nyari makan, harus nyari hidupin. Nah kita harus ngejar itu dan gak lupa juga untuk beribadah biar seimbang. Intinya itu anak-anak. Jadi apa namanya, dalam pembahasan kita sekarang ini ya, walaupun kita apa namanya, dunia juga udah dapet gitu kan, kita kejar bahwa kita itu harus tahu gitu, setelah dunia itu ada kehidupan lagi, kehidupan dunia itu kehidupan akhirat. Nah kita juga tidak bisa hidup selama-lamanya di dunia ini karena ada batasan. Nah kehidupan yang kekal, yang abadi itu ya setelah kita kematian itu ya, itu kehidupan akhirat. Maka dari itu kita di dunia ini harus mempersiapkan keduanya, bahwa kita di dunia ini harus dapat gitu ya. Kita hidup di dunia harus mencari apa namanya, kehidupan dunia itu wajib gitu, tapi tidak lupa juga jangan kita tinggalkan kehidupan akhiratnya gitu. Karena rugi orang itu yang mencari akhirat terus bahwa dia lupa bahwa dia itu masih hidup di dunia gitu. Iya Pak. Harus balance gitu. Kandungan ini. Nah, berapa pelajaran yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah ialah: pertama, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang yang mukmin yang lemah gitu. Jadi kita juga itu harus kuat, harus strong gitu, jangan lemah, karena apa namanya, kuat itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadis ini merupakan motivasi bagi umat Islam untuk menjadi umat yang kuat. Kuat yang dimaksud adalah kuat dalam berbagai hal. Di antaranya adalah kuat iman, yaitu imannya teguh, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi kita itu tidak harus harus fokus lah. Misalkan kayak kemarin ada yang ngebom segala macam, itu berarti imannya tidak kuat. Itu masih terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Itu masih terprovokasi gitu. Itu belum kuat, walaupun dia berpeci, dia bercadar. Iman yang kuat apa? Yaitu yang bisa berinteraksi kepada sama umat yang lain. Karena apa? Karena kita hidup ini berdampingan anak-anak, tidak hidup sendiri. Kita itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua, kuat ilmu, yaitu memiliki ilmu dan wawasan yang luas, sehingga dengan ilmunya tidak akan dapat memperjuangkan Islam dengan benar. Jadi kita harus punya ilmu dan wawasan yang luas, karena dengan ilmu itu akan dapat memperjuangkan Islam dengan benar. Ya seperti tadi contohnya, kalau ilmu kita tidak ada, wawasan tidak ada, itu tuh pasti sering dipengaruhi oleh hal-hal yang aneh-aneh. Maka dari itu, iman dan ilmu itu harus kita jaga dengan baik. Nah, yang ketiga, kuat ekonomi, yaitu hidup
kecukupan, sehingga akan dapat memperjuangkan Islam dengan mudah karena ditopang dengan harta yang cukup. Yang kuat ekonomi itu bukan hanya orang yang kaya atau yang miskin, bukan. Jadi kuat ekonomi dalam di sini anaknya ya. Ekonomi yang di sini yang dimaksud ini adalah orang yang memiliki harta yang cukup. Cukup dalam arti di sini tidak berlebih-lebihan, tidak boros, tidak tidak kekurangan, tidak mengeluh gitu. Cukup di sini yang penting selalu selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Maka dari kita bersyukur itu kita dapat mensyukurilah, arti dari cukuplah kita itu, bahwa itu kadar kita gitu, itu yang diberikan oleh itu harus kita syukuri. Maka dari itu kan yang misalkan yang maka dari itu kita harus kuat ekonomi, itu kan kita bisa bersedekah, memberi sesama yang membutuhkan gitu ya kan. Nah, yang keempat, kuat semangat, yaitu memiliki semangat atau giroh ya. Semangatnya kuat dalam segala aspek kehidupan. Dengan semangat ini berarti ia telah memiliki modal yang besar untuk mencapai kejayaan. Jadi di sini semangat, jangan mengeluh, terus jangan pantang menyerah itu. Contohnya ini harus semangat karena dalam segala aspek kehidupan tadi kan. Nah, yang kelima ini kuat fisik, yaitu badan sehat dan tidak sakit-sakitan. Nah, badan sehat di sini apa? Tadi kita misalkan fisik makan makanan yang sehat itu, yang baik. Nah, kan dengan badan yang sehat ini akan dapat menopang terhadap ini perjuangan. Oke, nah di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau kalau tidak ada lagi, kita akan lanjutkan. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan aja. Memperhatikan uraian di atas, maka tidaklah berlebihan atau dikatakan bahwa seorang mukmin yang kuat merupakan aset yang besar dan syarat bagi tercapainya kejayaan. Oleh karena itu, setiap mukmin harus memiliki semangat yang kuat untuk berusaha mencapai cita-citanya yang mulia. Itu ya anak-anak ya. Beberapa pelajaran. Nah, antara lain yang kita dapat pelajaran di sini yaitu kita memiliki motivasi untuk lebih bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Kita dapat motivasi ini harus perlu ada, karena untuk dorongan kita supaya lebih baik. Nah, yang kedua, untuk tidak merasa rendah diri dalam melakukan pekerjaan yang halal meskipun harus mencari kayu bakar. Bahwa untuk merasa rendah diri walaupun mencari kayu bakar, selagi kita bekerja itu masih ada halal atau tidak menghalalkan segala cara, itu tidak apa-apa. Kita harus berbesar hati karena itu yang akan diridhoi gitu kan. Nah, bekerja dengan semampunya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya jauh lebih mulia ketimbang minta-minta kepada orang lain. Nih, bekerja dengan semampunya ya. Selagi kita mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dan keluarga kita, itu jauh lebih mulia ketimbang kita meminta-minta kepada orang lain. Itu walaupun kita bekerja atau mencari kayu untuk memenuhi kebutuhan diri, itu lebih mulia ya kan, daripada minta-minta kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak terhormat dan seharusnya dijauhi oleh setiap muslim. Kita itu diajarkan untuk memberi, bukan meminta ya anak-anak ya. Karena dari itu harus ditanamkan anak-anak kepada kita semua anak-anak bahwa harus meminta-minta itu tidak baik. Selagi kita masih cukup, ekonomi kita masih ada, itu harus selalu bersyukur. Untuk apa? Karena bersyukur itu tadilah kita menjadi umat yang baik. Wajib bagi setiap muslim memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak menjadi beban orang lain. Wajib setiap muslim memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
sehingga tidak menjadi beban orang lain. Walaupun kita kita mencari kayu bakar, walaupun itu hina itu ibaratkan kata orang itu hina, tapi itu cukup bagi kita tidak meminta-minta orang lain, itu lebih derajatnya lebih tinggi ya Nana, timbang orang yang minta-minta walaupun itu pejabat, presiden, tapi orangnya minta-minta, itu lebih hina daripada orang mencari kayu bakar. Karena ya wajib itu kita itu nggak usah jadi beban gitu lah ibaratkan. Nah, jelaskan selanjutnya terkaitan tadi ya. Iya Pak. Pertama mengajarkan kita itu yang pertama tadi tentang keseimbangan dalam perhatiannya terhadap kehidupan dunia dan akhir. Tadi kan seimbang gitu, harus seimbang. Yang hadis kedua mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu minta pertolongan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjadi orang mukmin yang kuat. Itu karena orang yang mukmin yang kuat lebih baik daripada lebih cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga merupakan motivasi, dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya, apapun pekerjaannya itu kan. Yang penting kita halal, insya Allah kedepannya baik. Oke anak, ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada Pak. Tidak ada. Di sini kita akan dampak positif dari semua sifat tadi ya. Iya Pak. Kalau kita sudah menerapkan kehidupan dari hal-hal sifat-sifat tersebut, ini akan dapat positifnya kepada kita, yaitu akan tercapainya kebahagiaan hidup dunia di akhirat. Itu akan balance tadi kan, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga tidak meminta-minta dan menjadi beban orang lain ya kan, udah pasti itu. Yang selanjutnya memiliki pribadi yang mandiri. Kita harus hidup mandiri, tidak menyusahkan orang lain, tidak meminta-minta, menjadi mukmin yang kuat dalam segala bidang. Nah, kita itu harus ya bahkan punya pekerjaan apapun itu kan, tapi tetap satu perintahnya itu kehidupan tadi harus balance tadi, kehidupan dunia dan akhirat. Terus menjadi mukmin yang kuat, selanjutnya terasa selalu dekat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya tenang. Dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal, menjadi orang terhormat sehingga tidak menjadi beban cemooh orang, disegani oleh musuh-musuh Islam sehingga tidak senantiasa diganggu mereka. Oke, dari sini apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, minggu depan ya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu merangkum apa yang kita pelajari dari hari ini, dan jangan lupa harus dikerjakan semua. Dan yang lebih penting besok puasa harus pada puasa semua ya. Jangan sampai bolong-bolong puasanya. Oke, cukup sekian pelajaran dari pertemuan kali ini. Bapak tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.